Halo semuanya, selamat malam dan ya balik lagi ke video yang tadi ya. Terus ada komentar, gue dulu pembenci lo, tapi makin hari dan bahasamu menyampaikan semakin bijak, tidak menjerumuskan. Analisamu semakin berkembang dan masuk akal. Gue respect. Oke, ya biasa ya guys ya. Semakin hari yang namanya manusia itu semakin berkembang, kecuali bukan manusia namanya kalau mengalami kemunduran. Dan kepada Om Football, terima kasih telah support selalu. Dan kita akan sesuai request ya. Banyak yang nanya-nanya koin, kita akan bahas semua di satu video ini. Jadi video ini agak panjang karena ini semua requestan kalian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu TRX. Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas BTC dulu guys. Oke. Nah, untuk BTC ya, ya sesuai yang aku bilang, kemungkinan kita akan ngechip chop. Nah, ini agak sedikit rawan chip chopnya karena kemungkinan akan persis seperti yang terjadi di sini ya. Jadi kemungkinan adalah kita akan mencari peluang di mana ada small reversal, small bounce kayak gitu ya. Nah, jadi untuk sementara waktu ini adalah BTC yang berhasil memantul di EMA, bukan EMA, lagi EMA di Fibo 0,3 guys ya. Nah, jadi kita di sini belum melihat sebenarnya konfirmasi apapun dari time frame 4 jam karena sesuai dengan yang yang sudut pandang aku lihat, ini untuk menembus ke 43.700 ini sangat-sangat sulit karena berada di Fibo golden ratio, yang artinya ini masih sangat-sangat ditahan guys, yang artinya belum kejebol, artinya belum breakout dan belum ada saat yang tepat untuk teriak breakout, OTW sekian kayak gitu. Nah, jadi mungkin altcoin masih dalam slow mode ya. Banyak altcoin yang masih berada di bawah dan ini aku udah gambar-gambar beberapa setup ya. Dan di sini peluang untuk setup itu gagal itu ada. Kenapa? Karena ini masih dalam kategori chip chop zone atau zona pencipcopan gitu. Ya, sebenarnya udah banyak juga ya pattern-pattern yang cukup bagus gitu di market. Cuman ya balik lagi, kalau BTC-nya masih kayak gini ya apa boleh buat gitu. Kita nggak bisa memaksa ya, karena sekali lagi market bukan punya bapak kita ya. Dan kita akan melihat beberapa peluang dan momentum terbaru ya. Nah, kita mulai bahas dari TRX. Apa tadi ya? Aku lupa. Bang, bahas TRX udah setahun lebih, dia uptrend juga tuh. Kalau bisa sekalian sama token turunannya kayak BTT ya. BTT ini adalah koin sampah yang tergoreng di bull run 2021 yang semua orang bilang bagus. Aku udah notice, wah ini koin ampas ini gitu ya, karena sebenarnya nggak ada fundamental yang cukup ditonjolkan dari BTTC. Jadi kita skip aja BTTC-nya, kita ambil TRX-nya aja. Untuk TRX jelas masih layer 1 dan ya so far masih bagus-bagus aja ya. Nah, ini pernah aku long, pernah di short juga ya. Shortnya ini waktu itu gagal ya, dan SL. Dan ini kalau TP-nya ini pernah TP sini TP 3 kok nggak salah, nggak kena ke TP max. Ini ingat aku TP max-nya. Dan kalau kita lihat dari uptrend, dia jujur aja ini cakep banget. Ini kayak nggak ada nggak ada koreksi yang cukup signifikan. Karena kalau kita lihat ini daily ya, ini kayaknya naik terus ini. Ini dimulai dari November 2022 ini bener-bener naik terus sesuai dengan yang di komentar tadi. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa ya. Nah, tapi sejauh ini ya kalau Tron ya masih sama-sama aja guys. Jadi nggak ada yang spesial sebenarnya atau nggak ada updatean terbaru. Cuman dia setiap bikin kotak kayak gini ya, dia langsung habis itu langsung breakout ya. Dia bikin kotak habis itu langsung breakout. Dia bikin kotak habis itu langsung breakout. Dia bikin kotak habis itu langsung breakout. Nah, kalau menurut aku ini harganya $0,1. All time high-nya berapa ya? Aku lupa. All time high-nya itu nggak jauh ya. All time high-nya itu kok nggak salah ya nih 0,17, dan ini dia udah mau ngejar all time high-nya, dan waktu bearish kemarin dia nggak terlalu nggak terlalu ekstrim penurunannya kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari chartnya ini super duper bagus karena karena dia membentuk parabolik yang sangat cantik kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini parabolik yang cantik banget ya. Aku udah pernah beli, kemudian di sini aku jual. Ingat banget di belum 0,1 ini udah aku jual waktu itu. Aku beli di toko kripto karena pada saat waktu itu ya kita curiga mau koreksi kedua 24 ya. 24 25, tapi BTC itu nggak kesana. Mentoknya cuma di 27. Nah, jadi that's why alasannya TRX ini keren gitu. Jadi dia
memulai paraboliknya, apakah dia bisa all time high sebelum koin lain yang major caps ya. Ini kan big caps ya. Major capsnya all time high, tapi yang jelas sekarang lagi di resistance ya. Sekarang lagi di resistance. Ya, resistannya kan di area ini ya, karena ada wick-nya di situ, wick rejection ya. Nah, kita tinggal memperhatikan aja ya. Kalau aku sih sarankan kalau untuk masuk sih kayaknya jangan gitu. Kenapa? Karena udah dekat-dekat resist dan naiknya juga udah lumayan kayak gitu ya. Nah, ini untuk TRX ya. Next kita mau lihat lagi di sini ada yang bilang prediksi gue sih harusnya ke 35-an dulu baru naik. Oke, nggak masalah. Sol dibahas dong, Sol ya. Solana ya. Sol USDT. Nah, kita akan memperhatikan Sol ya. Nah, kita buka dari time frame kecil aja. Time frame 4 jam ya, lebih spesifik. Oke, untuk Sol sementara waktu kalau aku lihat dia membentuk pola bearish kalau secara secara SMC ya. Nah, kita coba tarik di sini swing low-nya. Di sini ini swing low-nya pas banget di sini. Salah guys ya. Ini swing low, kita tarik Fibo 0-nya di atas sini pucuknya, and then dia lagi bertahan di Fibo 0,3 untuk penurunannya. Wah, keren juga ya kalau kita perhatikan ini Fibonya banyak yang nancep. Tapi ya kayak berhasil ditahan kayak yang ini ya. Zona-zonanya krusial semua. Ini berhasil ditahan, berhasil nahan ini Fibo ya. Terus ini juga berhasil kepentok, hampir kepentok, dan dia masih main di gini aja. Kalau aku sih jujur ini aku kurang minat ya. Kalau lihat chartnya yang bukan berantakan sih, yang modelan sideways gini, nggak di atas nggak di bawah, ini aku kurang suka. Kenapa? Karena possibilities-nya tuh ngocok gitu. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan dia ke sini. Kalau ke sini aku mungkin ya, kemungkinan akan nge-short, dan kalau dia ke bawah ya minimal ke area ini aja. Nah, kemungkinan aku akan ngelong kayak gitu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan patternnya aja. Tapi kalau kemarin kalau kita perhatikan dari chartnya, jujur ini sempat breakout guys. Nah, ini sempat breakout ya. Nah, ini breakout yang lumayan cantik kemarin di harga sekitar di 26 Januari di harga 88, dan aku nggak mantau Sol karena nggak masuk di sini guys. Karena kecewa ya, udah terlalu tinggi kemarin ya. Dan aku jualnya di harga 40. Hahaha, wajar aja, sempat sangkut soalnya. Ya nggak masalah. Lagi, oke, Sol udah. Oke, di sini ada LDO dan juga ING. Ya, LDO ini udah aku rekomendasikan juga di VIP kemarin, dan ya aku serok kemarin di harga di bawah ini ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, kalau LDO jujur ini chartnya sedikit messy ya, sedikit kacau ya. Dan kalau kita perhatikan ini ada kemungkinan dia kayaknya mau membentuk correction ABC, tapi ini prediksi aku ya sih, tapi kayaknya enggak ya. Nah, dia pas nancap semua di area Fibo. Nah, kayak yang ini guys, ingat liquidity swap ini di tanggal 3 Januari yang swap ke bawah dulu baru tiba-tiba naik ke atas. Dia respect, kalau kita lihat koin major caps atau big caps itu rata-rata respect semua sama area-area Fibo. Nah, kemungkinan untuk Sol ya, dia akan ke 0,6 lagi, Fibo 0,6 ya. Nah, Fibo 0,6 atau jebol-jebol dikit ke support di harga sekitar 2,6an ya. And then baru dia mantul kayak gitu. Kalau aku lihat lah dari polanya. Karena di situ bisa ada kemungkinan untuk membentuk double bottom gede. Nah, ada kemungkinan ya dia mau membentuk double bottom gede kalau dia ke situ. Nah, jadi kita itu nggak usah maksa koin yang belum memiliki pola. Jadi kita pantau dulu ya di area-areanya apakah sudah memiliki pola kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak ada pola, biarpun BTC naik, hati-hati tuh. Karena kadang BTC-nya tiba-tiba goyang dikit, lengah dikit, altnya udah rusak juga gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelongnya di support atau di pantulan area Fibonacci, itu kemungkinan besar untuk sukses daripada trading kita dan chartnya akan sesuai analisa kita itu besar kayak gitu. Oke. Nah, ini prediksi aku untuk LDO. Kemudian ING ya, ini waktu di harga 5 aku pantauin aja, emang agak sedikit kurang ajar, sekarang udah 34. Nah, ini kurang lebih sama ya. Chartnya ini kurang lebih sama kayak chart Sol. Nah, kita coba tarik pakai Fibo, swing low-nya ada di sini kalau kita perhatikan. Kita tarik high-nya di sini. Oke. Nah, untuk LDO dia kalau di sini tadi sebenarnya cakep banget kita nge-short itu di kemarin ya. Sebenarnya kemarin tuh cakep banget kalau kita misalnya kepantau untuk shortnya. Cuman aku dari kemarin itu nggak ada mantau short sama sekali guys. Aku fokus untuk mencari long momennya kayak gitu. Nah, buktinya
Nah, ini baru CHOCH 4 jam, jadi ada kemungkinan dia untuk turun. Nah, ini kalau ini ya agak hati-hati ya, soalnya ini pola distribution top atau yang kita sebut sebagai parabolic inverse ya, inverse parabolic, karena dia kebalik. Nah, dia kayak gini guys. Nah, ini adalah lawan daripada parabolic yang tadi. Nah, kalau yang tadi paraboliknya naik, kalau ini adalah inverse-nya atau turunnya, penurunannya ya. Nah, kurang lebih ya kayak gini ya. Nah, ada kemungkinan dia ke sini atau ke sini ya, baru dia naik kayak gitu. Karena semuanya kayaknya menunggu semua BTC untuk breakout kayaknya ya. Ini kayaknya aja. Kemungkinan akan menunggu BTC semua untuk breakout. Karena ya kalau kita perhatikan banyak juga koin yang belum turun kayak Sui ini apa ya? Kayak Sui, kayak Gala ini sebenarnya menunggu gitu ya. Menunggu untuk turun juga, karena kalau Sui ini jujur udah gila banget naiknya. Kemarin aku tunggu di sini golden area ini nggak kena, cuman sampai sini aja ya. Nah, jadi next kita akan melihat lagi compound ya, compound. Nah, ini yang terakhir ya, compound. Compound ini adalah salah satu koin favorit aku di 2021 DeFi ya. Dan harganya juga kemarin sudah lumayan mahal ya. Nah, sekarang balik harganya, kita lihat dulu. Kalau nggak salah dulu tembus ke 200-an nggak sih? Nah, iya deng, malah hampir $1.000 guys ya, kalau nggak salah. Oh iya, malah hampir $1.000, dan sekarang harganya scam jauh. Jadi artinya apakah ini koin berpotensi? Nah, ini yang aku nggak suka bahas untuk koin-koin lama, karena koin baru sekarang belum banyak yang digoreng. Jadi ada kemungkinan kita lebih akan menggoreng koin baru. Nah, untuk ini, untuk si siapa namanya, untuk si compound ya, itu swing low-nya, ini swing high-nya, chartnya kurang lebih kayak Sol dan juga chart ING tadi. Tapi bedanya di sini dia lagi nahan di golden ratio 0,5, dan kalau aku lihat dari mataku ini ada kemungkinan bisa terjebol. Nah, di sini lumayan kuat harusnya pantulannya. Kenapa? Karena ini diskon, area diskon 0,6 dan juga area support ya, supply. Lebih tepatnya ini supply kalau kita lihat. Ya, supply-nya kebentuk di tanggal 10 Januari, di retest lagi di tanggal 23 dan memantul. Kemudian di sini dia ada membentuk pola double top. Apakah double top itu kita lihat saudara-saudara? Yes, dia double top ya untuk time frame untuk short termnya dia membentuk double top. Nah, jadi ada kemungkinan untuk compound dia akan turun ke sini kayak gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira itulah bahasan altcoin. Ya, jadi kita tunggu aja pola apa yang cakep ya. Kalau sekarang sih kayaknya cocoknya untuk di long. See you in the next video.